antar materi, pembelajaran sosial, dan emosional. Disajikan oleh Ririn Utari, JGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Memperkenalkan Ibu Puji Astuti MPD sebagai fasilitator dan Ibu Jumaria SPD sebagai pengajar praktik. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran KHD tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang bermakna. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman dikembangkanlah Kassel pada tahun 1995 sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat dengan PSE. Konsep PSE berdasarkan kerangka Kassel tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Berikut ini adalah hasil pencapaian penerapan pembelajaran sosial dan emosional. PSE memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau yang disebut sebagai well-being secara optimal. Apakah itu well-being? Yaitu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Noble and McGrath menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan PSE adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah pembelajaran sosial emosional dalam kerangka Kassel yang mencakup 5 komponen. Mindfulness adalah melakukan kegiatan sehari-hari namun dengan kesadaran penuh. Kesadaran tersebut dapat muncul dari perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja, kemudian keadaan sekarang, kemudian rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, ataupun juga welas asih. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik stop.
Goleman melihat kebutuhan mendasar untuk membantu anak-anak dalam mengelola dirinya dan meningkatkan pembelajaran. Melatih kemampuan memperhatikan adalah kelanjutan nyata yang harus dilakukan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Berikut ini adalah indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Penerapan PSE bukan hanya mencakup ruang lingkup kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra atau 3 pusat pendidikan, salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan gotong royong keluarga, sekolah, dan komunitas bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis murid-murid kita. 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu yang pertama pengajaran eksplisit, kemudian integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Berikut ini adalah contoh RPP yang disusun untuk memberikan gambaran bagaimana integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutupan. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Koneksi antar materi. Apa kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya? Dari bagian berikut ini kita bisa melihat koneksi antar materi, di mana semuanya berpihak pada murid dan untuk mencapai satu tujuan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2, yaitu tentang peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai antara lain berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu dengan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia pada murid. Selanjutnya kaitan PSE dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Sedangkan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, yaitu modul 1.4 adalah melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Refleksi.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah bahwa pendidikan bukan hanya proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan, namun pada dasarnya bagaimana kita seorang guru dapat menuntun anak menemukan kodratnya, karakter, dan budi pekerti. Kemudian peningkatan 5 kompetensi sosial emosional dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid adalah melakukan pengajaran eksplisit, kemudian pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, dan mengajak murid menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid. Bagi rekan sejawat adalah menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi.